Setiap tanda pangkat di seragam TNI bukan sekadar penunjuk jabatan. Di baliknya, tersimpan filosofi tentang tanggung jawab, pengorbanan, dan kekuasaan. Ini bukan cerita tentang urutan. Ini adalah cerita tentang makna yang tersembunyi di baliknya. Prajurit 2 atau Prada adalah gerbang pertama dan fondasi dalam karir setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ini merupakan pangkat terendah dalam golongan Tamtama yang secara resmi menandai masa transisi seorang warga sipil menjadi personel militer. Pada tahap fundamental ini, fokus utamanya adalah pembentukan karakter dan penyerapan dasar-dasar kedisiplinan sebagai seorang prajurit. Identitas seorang prajurit 2 secara visual sangatlah khas karena kesederhanaannya. Mereka adalah satu-satunya pangkat yang tidak mengenakan tanda kepangkatan apapun di lengan seragamnya. Lengan baju mereka polos. Justru ketiadaan simbol inilah yang menjadi penanda utama. Sebuah kanvas kosong yang siap diisi dengan pengetahuan dan pengalaman. Mereka mengenakan seragam dinas lapangan standar sebagai lambang kesetaraan di titik awal perjalanan pengabdian. Perjalanan seorang prajurit 2 terpusat pada pendidikan dan latihan intensif. Mereka diwajibkan untuk menempuh dan lulus pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata, yang merupakan kawah candra di muka untuk membentuk fisik dan mental. Setelah berhasil melewati fase pendidikan krusial ini dan dinilai cakap, seorang prajurit 2 akan dilantik secara resmi dan berhak naik ke pangkat selanjutnya, yaitu prajurit 1. Prajurit 1 atau Pratu merupakan pangkat kedua dalam jenjang golongan Tamtama di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Posisinya setingkat lebih tinggi di atas prajurit 2, menandakan prajurit tersebut telah melewati fase paling awal. Identitas utamanya adalah tanda pangkat berupa satu garis merah tebal. Simbol ini dipasang pada kedua lengan baju dinas lapangan, menjadi penanda yang jelas dan mudah dikenali di dalam satuan. Seorang prajurit 1 bukan lagi seorang calon prajurit, melainkan prajurit efektif yang menjadi bagian inti dari unitnya. Peran utamanya adalah sebagai pelaksana tugas-tugas teknis dasar di lapangan sesuai arahan Komandan Regu. Mereka adalah tulang punggung dari sebuah regu tembak yang menjalankan perintah secara langsung. Dari mereka diharapkan kemampuan dasar pertempuran dan kedisiplinan tinggi untuk menjaga kekompakan tim saat bertugas. Prajurit Kepala atau Praka adalah sebuah pangkat dalam golongan Tamtama di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pangkat ini menempati posisi puncak dalam jenjang Tamtama awal, satu tingkat di atas prajurit 1 dan berada tepat di bawah Kopral 2. Secara visual, identitas seorang prajurit kepala ditandai oleh 2 strip merah horizontal yang dikenakan dengan jelas di lengan seragamnya. Tanda ini membedakannya dari pangkat Tamtama lain dan menandakan tingkat senioritasnya di lapangan. Seorang prajurit kepala bukan lagi prajurit pemula. Ia adalah prajurit senior yang menjadi anggota inti dalam sebuah tim atau regu. Dengan pengalamannya, ia seringkali berperan sebagai mentor informal bagi prajurit junior di bawahnya. Mencapai pangkat ini juga merupakan persimpangan karir penting, membuka jalan untuk mengikuti seleksi pendidikan lanjutan menuju jenjang bintara. Mereka adalah tulang punggung operasional yang memastikan unit-unit kecil di lapangan bergerak secara efektif dan disiplin. Kopral 2 atau disingkat Kopda adalah pangkat terendah dalam golongan Tamtama Kepala pada struktur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pangkat ini berfungsi sebagai jenjang transisi krusial bagi seorang prajurit yang dinilai mampu mengemban tanggung jawab lebih. Ini merupakan simbol pertama dari kepercayaan kepemimpinan yang diberikan oleh satuan. Peran utamanya adalah sebagai komandan kelompok atau tim terkecil, atau menjabat sebagai wakil komandan regu yang membawahi langsung beberapa prajurit. Identitas seorang Kopral 2 secara visual ditandai dengan satu buah chevron merah berbentuk VB yang terpasang di kedua lengan seragamnya. Pemilihan simbol ini bukan tanpa makna. Bentuk V secara universal melambangkan kekuatan, ujung tombak, serta fondasi yang kokoh untuk membangun unit yang lebih besar. Sementara itu, warna merah pekat yang digunakan adalah representasi dari keberanian, semangat tempur, dan kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi segala tantangan. Dalam hierarki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, pangkat Kopral 1 atau disingkat Koptu menduduki posisi penting. Pangkat ini merupakan bagian dari golongan Tamtama Kepala, sebuah kelompok prajurit berpengalaman. Posisinya berada satu tingkat di atas Kopral 2 dan tepat setingkat di bawah Kopral Kepala. Secara fungsional, seorang Kopral 1 adalah tulang punggung regu dan sering menjadi jembatan informal antara para prajurit junior dengan jenjang bintara. Peran seorang Kopral 1 sangatlah krusial di lapangan. Sebagai prajurit senior,
ia adalah pelaksana tugas teknis sekaligus menjadi mentor bagi para juniornya. Dalam struktur tempur, mereka sering dipercaya untuk memimpin unit taktis terkecil, seperti sebuah tim tembak dalam regu. Tanda pangkat yang menjadi identitasnya adalah 2 buah chevron berbentuk V berwarna merah menyala. Simbol pangkat ini dipasang dengan jelas dan penuh kebanggaan pada kedua lengan baju seragam dinas lapangan. Dalam struktur kepangkatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kopral Kepala atau Kopka memegang posisi yang sangat penting. Pangkat ini merupakan puncak dari golongan Tamtama Kepala, menjadikannya tingkatan tertinggi sebelum memasuki jenjang bintara. Identitas visualnya sangat jelas, yaitu 3 chevron berbentuk V berwarna merah yang dikenakan dengan bangga di lengan seragam. Oleh karena itu, pangkat ini sering menjadi jembatan karir bagi prajurit terpilih yang akan melanjutkan pendidikan untuk menjadi seorang sersan. Peran seorang kopral kepala jauh melampaui simbol di seragamnya. Mereka adalah prajurit paling berpengalaman di tingkat Tamtama, yang bertindak sebagai tulang punggung regu dan mentor bagi juniornya. Dalam tugas operasional, mereka dipercaya sebagai pemimpin tim kecil atau danrupok, mengomandoi kelompok prajurit dalam sebuah misi. Berkat masa dinas yang panjang, banyak kopral kepala yang berkembang menjadi ahli teknis lapangan, memiliki spesialisasi mendalam pada bidang seperti komunikasi, permesinan, atau persenjataan. Dalam hierarki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Sersan II adalah sebuah gerbang. Ini merupakan pangkat pertama dalam golongan bintara, sebuah transisi penting dari golongan Tamtama. Tanda kepangkatannya sangat khas, yaitu 1 chevron V berwarna kuning emas yang terpasang di lengan baju. Untuk mencapainya, seorang prajurit harus melewati seleksi dan menempuh pendidikan khusus bintara yang membentuk mereka menjadi pemimpin lapangan tingkat dasar. Seorang Sersan II memegang peran inti sebagai komandan regu. Dalam posisi ini, ia menjadi jembatan penghubung langsung antara arahan para perwira dengan pelaksanaan oleh prajurit Tamtama di lapangan. Tanggung jawabnya sangat konkret. Ia harus memastikan disiplin, moral, dan kesejahteraan satu regu prajurit, yang biasanya terdiri dari 10 hingga 12 orang. Efektivitas tempur sebuah regu bergantung pada kepemimpinannya. Sersan I atau Sertu adalah sebuah pangkat dalam golongan bintara di struktur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pangkat ini berada 1 tingkat di atas Sersan II, sekaligus menjadi jenjang kedua dalam karir seorang bintara. Mereka dianggap sebagai bintara yang sudah memiliki pengalaman awal di lapangan. Tanda pengenal utamanya sangat khas, yakni berupa 2 chevron berbentuk V berwarna kuning emas yang terpasang dengan jelas pada kedua lengan seragam dinas lapangan. Dalam operasional, seorang Sersan I memegang peran vital. Umumnya, mereka bertugas sebagai wakil komandan regu, mendampingi seorang sersan kepala. Tanggung jawabnya berfokus pada pembinaan teknis dan taktis para prajurit di dalam regunya. Mereka berfungsi sebagai mentor langsung yang memastikan setiap anggota regu memiliki keterampilan tempur yang mumpuni. Oleh karena itu, Sersan I menjadi penghubung penting antara kebijakan komandan regu dengan eksekusi tugas oleh para prajurit di lapangan. Sersan Kepala, atau disingkat Serka, merupakan pangkat senior dalam golongan bintara di struktur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pangkat ini berada 1 tingkat di atas Sersan I dan setingkat di bawah Sersan Mayor, menempatkannya sebagai bintara senior yang berpengalaman. Identitas visual utamanya adalah tanda pangkat 3 chevron berbentuk V berwarna kuning emas yang dikenakan di lengan baju. Seorang sersan kepala memegang peran krusial sebagai tulang punggung operasional. Pertama, ia sering menjabat sebagai komandan regu yang paling senior, memimpin para prajurit dalam latihan maupun operasi. Kedua, ia dapat bertugas sebagai bintara administrasi atau operator alat utama sistem senjata yang membutuhkan keahlian khusus. Ketiga, perannya sebagai mentor sangat vital, membimbing para bintara dan tamtama yang lebih junior dengan pengalaman lapangannya. Pangkat sersan kepala bukanlah titik akhir, melainkan sebuah pencapaian penting. Untuk mencapai pangkat ini, seorang prajurit harus menunjukkan kinerja unggul sebagai sersan I. Kinerjanya sebagai serka kemudian menjadi penentu utama untuk dapat dipromosikan ke pangkat puncak bintara, yaitu sersan mayor. Oleh karena itu, pangkat ini melambangkan tingkat keandalan, dedikasi tinggi, dan pengalaman tempur serta teknis yang matang selama bertahun-tahun pengabdian. Sersan Mayor atau Serma adalah sebuah pencapaian penting dalam struktur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pangkat ini merepresentasikan posisi puncak dalam golongan bintara, jenjang yang ditempuh melalui pengalaman dan dedikasi panjang.
Tanda pengenalnya sangat khas, yaitu simbol 4 chevron kuning di lengan, yang melambangkan akumulasi pengetahuan, senioritas, dan kehormatan. Secara fungsional, seorang sersan mayor berperan sebagai jembatan senior yang krusial, menjadi penghubung vital antara perwira pembuat keputusan dengan para prajurit pelaksana di lapangan. Tugas seorang sersan mayor jauh melampaui urusan administrasi. Ia adalah penegak disiplin utama di tingkat satuan, memastikan semua standar operasional dan etika militer dijalankan dengan sempurna. Di sisi lain, ia juga merupakan mentor bagi prajurit muda, figur senior yang membagikan pengalaman tempur dan kearifan untuk membentuk generasi penerus. Peran vital lainnya adalah sebagai penasihat lapangan bagi perwira, khususnya komandan kompi, memberikan perspektif dan masukan taktis yang didasarkan pada pengalaman nyata. Dalam hierarki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, pembantu Letnan II atau Pelda menduduki posisi strategis. Pangkat ini termasuk dalam golongan bintara tinggi, satu tingkat di atas sersan mayor. Seorang Pelda seringkali menjadi tulang punggung administrasi dan operasional di tingkat staf atau subunit terkecil. Mereka berperan sebagai penasihat senior bagi perwira pertama, menjadi jembatan antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Ini adalah pangkat yang menuntut penguasaan teknis mendalam dan pengalaman bertahun-tahun. Tanda pangkat pembantu Letnan II sangat khas dan mudah diidentifikasi. Pada pakaian dinas lapangan, tanda pangkat ini terletak di lengan baju. Elemen utamanya adalah satu buah chevron berbentuk V berwarna kuning emas. Di atas chevron tersebut terdapat satu garis lengkung yang juga berwarna kuning emas. Secara filosofis, chevron V menunjukkan akarnya sebagai seorang bintara, sementara garis lengkung di atasnya melambangkan tingkat pengalaman, kebijaksanaan, dan tanggung jawab yang lebih tinggi di dalam golongannya. Dalam hierarki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, pembantu Letnan I atau Peltu menempati posisi istimewa. Pangkat ini merupakan puncak tertinggi dalam golongan bintara tinggi, menjadi titik kulminasi perjalanan karier seorang prajurit bintara. Tanda pangkatnya dapat dikenali dari dua garis lengkung kuning emas yang berada di atas satu lambang V berwarna emas. Simbol ini bukan sekadar penanda, melainkan representasi dari pengalaman luas dan tingkat keahlian master di bidangnya. Peran seorang pembantu Letnan I sangat krusial. Mereka bertindak sebagai penasihat senior bagi para perwira pertama, memberikan masukan berharga berdasarkan pengalaman. Secara fungsional, banyak Peltu memegang posisi kunci sebagai bintara administrasi yang memastikan roda satuan berjalan. Lebih dari itu, mereka adalah figur mentor bagi para bintara dan tamtama, menjadi teladan dan sumber pengetahuan. Seorang Peltu seringkali dianggap sebagai memori institusional unit, penjaga tradisi dan standar profesionalisme. Letnan II atau Letda adalah fondasi dari jenjang kepemimpinan perwira di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ini adalah pangkat perwira pertama yang paling junior, menjadi titik awal bagi setiap pemimpin. Posisi ini merupakan gerbang masuk utama, baik bagi bintara berprestasi yang melanjutkan pendidikan, maupun bagi para taruna yang baru lulus dari akademi militer. Tanda pangkatnya sangat khas, sebuah simbol tanggung jawab awal yang disematkan di pundak, satu balok emas yang berkilau. Di medan tugas, seorang Letnan II memegang peran krusial sebagai komandan peleton atau danton. Ini adalah tugas kepemimpinan langsung pertamanya, di mana ia bertanggung jawab memimpin sekitar 30 prajurit. Tugas utamanya adalah menerjemahkan strategi dan perintah dari perwira atasan menjadi aksi taktis yang efektif di lapangan. Namun, perannya lebih dari sekadar taktik. Ia juga wajib melakukan pembinaan personel, menegakkan disiplin, serta memastikan kesejahteraan setiap prajurit di bawah komandonya. Letnan I atau Lettu adalah pangkat dalam jenjang perwira pertama di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Tanda pangkat utamanya sangat khas, yaitu dua balok emas yang terpasang tegas di pundak. Pangkat ini menunjukkan posisi seorang perwira yang setingkat lebih senior dari Letnan II. Ini adalah jenjang karir lanjutan yang menandai kematangan dan peningkatan pengalaman seorang perwira muda di awal pengabdiannya, sebelum melangkah ke pangkat kapten. Seorang Letnan I umumnya memegang peran sebagai komandan peleton. Ia menjadi pemimpin taktis di garis depan untuk sebuah unit yang terdiri dari sekitar 30 hingga 50 prajurit. Tanggung jawab utamanya mencakup kepemimpinan, pelatihan, dan kesejahteraan pasukan di level fundamental. Di luar peran komando, seorang Lettu juga dapat ditempatkan sebagai perwira staf junior di markas yang lebih besar, membantu tugas-tugas perencanaan dan operasional. Kapten adalah pangkat senior dalam jenjang perwira pertama di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pangkat ini secara visual ditandai dengan 3 balok emas yang terpasang di pundak, menjadi simbol pengalaman dan kematangan di tingkat perwira junior.
Posisinya berada tepat di atas Letnan 1 dan menjadi jembatan krusial sebelum seorang perwira naik ke jenjang perwira menengah yang dimulai dari pangkat mayor. Sebagai seorang komandan, kapten memegang tanggung jawab penuh atas satuan setingkat kompi yang dapat terdiri dari 100 hingga 200 prajurit. Tugas utamanya mencakup perencanaan dan eksekusi operasi taktis di lapangan. Selain itu, ia juga berfungsi untuk menjaga dan menegakkan disiplin pasukannya, serta memastikan logistik dan kesejahteraan seluruh anggota di bawah komandonya terpenuhi dengan baik. Mayor adalah sebuah pangkat dalam jenjang perwira menengah di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Posisinya berada tepat di atas kapten dan satu tingkat di bawah letnan kolonel. Tanda pangkatnya sangat khas, yaitu satu bunga melati emas yang terpasang dengan wibawa di pundak seragam. Seorang mayor memegang peran krusial sebagai motor penggerak satuan. Umumnya, mereka menjabat sebagai wakil komandan batalion, membantu mengelola ratusan prajurit. Selain itu, mereka juga dapat bertugas sebagai perwira staf, misalnya menjadi kepala seksi di komando setingkat Kodim. Fungsi utamanya adalah manajerial dan taktis, menjembatani kebijakan komandan dengan pelaksanaan di lapangan. Pangkat ini adalah jenjang penting menuju kepemimpinan yang lebih tinggi. Dalam hierarki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Letnan Kolonel menempati posisi strategis. Pangkat ini berada dalam golongan perwira menengah, setingkat di atas mayor dan persis di bawah kolonel. Identitas utamanya adalah tanda pangkat 2 melati emas yang tersemat di pundak, sebuah simbol kepemimpinan taktis. Di lingkungan militer, pangkat ini sering disebut secara singkat sebagai 2 melati, merujuk langsung pada visual pangkatnya. Seorang letnan kolonel memegang tanggung jawab besar. Peran utamanya seringkali sebagai komandan batalion, memimpin ratusan prajurit dalam kesatuan tempur. Selain itu, mereka juga menjabat sebagai komandan distrik militer, menjadi ujung tombak pembinaan teritorial di tingkat daerah. Jika tidak memegang komando, mereka menjadi perwira staf kunci di markas komando yang lebih tinggi, merancang rencana operasi dan strategi pertahanan. Pangkat ini adalah jenjang krusial, menjadi penentu untuk promosi ke jajaran perwira senior. Dalam hierarki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, kolonel merupakan pangkat tertinggi dalam golongan perwira menengah. Posisinya berada tepat satu tingkat di bawah jenjang perwira tinggi, atau kelompok para jenderal. Tanda kepangkatan seorang kolonel sangat mudah dikenali dan berwibawa, yaitu simbol 3 bunga melati berwarna emas yang terpasang dengan gagah di kedua pundak seragam. Seorang perwira berpangkat kolonel memegang peran dan tanggung jawab komando yang sangat vital. Jabatan utamanya seringkali adalah sebagai komandan Komando Resor Militer atau Danrem yang memimpin satuan teritorial luas. Mereka juga dapat memimpin satuan kewilayahan khusus seperti Komando Distrik Militer Tipe A yang memiliki kompleksitas tinggi. Selain komando lapangan, banyak kolonel mengisi posisi perwira staf senior di markas-markas besar berperan penting dalam perencanaan dan operasional. Letnan Kolonel atau Letkol merupakan pangkat dalam kelompok perwira menengah di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Posisinya berada tepat di atas mayor dan satu tingkat di bawah kolonel, menjadikannya perwira senior di tingkat menengah. Tanda pangkatnya adalah 2 bunga melati emas yang terpasang di pundak. Bunga melati ini bukan sekadar hiasan, simbol ini melambangkan kesucian, kehormatan, dan pengabdian tulus seorang pemimpin kepada bangsa dan negara. Seorang letnan kolonel memegang peran komando yang sangat vital. Umumnya, mereka menjabat sebagai komandan batalion, sebuah satuan tempur besar yang terdiri dari ratusan hingga 1000 prajurit. Selain di lapangan, mereka juga bisa menempati posisi perwira staf senior seperti kepala seksi di Komando Resor Militer yang bertugas merencanakan operasi. Pada intinya, Letkol adalah jembatan krusial, menerjemahkan arahan strategis dari komando atas menjadi aksi taktis yang efektif di tingkat pasukan. Mayor Jenderal adalah pangkat perwira tinggi dalam struktur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Posisinya berada satu tingkat di atas Brigadir Jenderal dan setingkat di bawah Letnan Jenderal. Tanda pangkatnya sangat khas, yaitu 2 bintang emas yang tersemat di pundak. Simbol ini tidak hanya menunjukkan senioritas, tetapi juga menandakan seorang pemimpin strategis tingkat tinggi, yang telah melewati berbagai jenjang komando dan pengalaman tempur yang luas. Seorang Mayor Jenderal memegang beberapa posisi komando paling krusial. Tanggung jawab utamanya seringkali sebagai Panglima Komando Daerah Militer, atau Pangdam, yang memimpin pertahanan di sebuah provinsi besar. Selain itu, mereka juga dapat memimpin satuan tempur utama, seperti satu divisi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Di luar komando lapangan, banyak Mayor Jenderal mengisi jabatan staf ahli di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, atau Kementerian Pertahanan, di mana mereka merumuskan kebijakan dan strategi pertahanan negara. Letnan Jenderal
atau Letjen merupakan pangkat perwira tinggi dalam struktur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pangkat ini berada satu tingkat di bawah jenderal dan satu tingkat di atas mayor jenderal, menempatkannya sebagai pangkat aktif tertinggi kedua. Tanda kepangkatannya sangat khas, yaitu 3 bintang emas yang tersemat di pundak. Simbol ini bukan sekadar hiasan, melainkan representasi dari tingkat kepemimpinan, pengalaman tempur, dan tanggung jawab strategis yang luar biasa besar. Seorang perwira berpangkat letnan jenderal memegang beberapa posisi paling krusial. Mereka dapat menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad, memimpin puluhan ribu prajurit. Selain itu, posisi strategis lainnya termasuk menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasad yang berperan sebagai orang nomor 2 di Angkatan Darat. Posisi lainnya yang sering diisi adalah sebagai pejabat tinggi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, di mana keputusan mereka berdampak langsung pada kebijakan pertahanan nasional. Dalam struktur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, puncak kepemimpinan berada di tangan para perwira tinggi, atau yang lebih dikenal sebagai jenderal. Pangkat ini terbagi menjadi 4 tingkatan yang jelas. Tingkat pertama adalah Brigadir Jenderal, yang ditandai oleh 1 bintang emas. Di atasnya, Mayor Jenderal menyandang 2 bintang emas di pundaknya. Tingkatan selanjutnya adalah Letnan Jenderal, dengan 3 bintang emas yang melambangkan komando strategis lebih luas. Dan pangkat tertinggi yang bisa dicapai adalah Jenderal, pemilik 4 bintang emas, sebagai simbol otoritas puncak Angkatan Darat. Namun, pangkat Jenderal lebih dari sekadar jumlah bintang. Ini merepresentasikan transformasi kepemimpinan dan bobot tanggung jawab. Poin pertama adalah pergeseran dari komandan taktis menjadi pemikir strategis jangka panjang. Kedua, mereka memikul tanggung jawab penuh atas nasib puluhan ribu prajurit dan efektivitas pertahanan negara. Dan yang ketiga, seorang jenderal menjadi simbol hidup dari kedaulatan, kepemimpinan, dan kekuatan militer sebuah bangsa di mata dunia. Jika kita lihat dari atas, semua pangkat ini terjalin menjadi sebuah benang merah yang kuat, yaitu struktur komando. Perintah mengalir dari atas ke bawah, dari jenderal hingga prajurit. Sementara laporan dan tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas. Sistem inilah yang memastikan militer dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang solid, terorganisir, dan efektif dalam menjalankan misinya. Jadi, sekarang Anda tidak hanya melihat seragam, tapi juga memahami cerita, tanggung jawab, dan struktur di baliknya. Dari prajurit 2 hingga jenderal, setiap pangkat adalah bagian vital dari mesin pertahanan negara. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menambah wawasan kebangsaan Anda, jangan lupa untuk tekan tombol suka, bagikan ke teman-teman Anda, dan tulis di kolom komentar, pangkat apa yang paling membuat Anda terkesan. Terima kasih telah menonton.